Halo, selamat datang kembali di Tax Telkom Akses Sumatera Kreatif. Mana suaranya? Kita kali ini kedatangan manajer project admin dan kontrol SD ini guys, Bapak Williamson. Apa kabar Bang Willy? Mantap deh, sehat deh. Sehat ya. Sebelumnya Bang tau gak kenapa aku bawa gitar? Kenapa itu deh? Gak apa-apa, biar keren aja. Biar kayak musisi ya. Ya harus Bang. keren lah memang, setiap saat ini ya. Iya. Oke. Bang, ini kan mungkin teman-teman yang ada di rumah nggak tahu ini siapa Abang. Boleh kenalan dulu nggak? Nama lengkap mungkin, tempat tanggal lahir, PIN BBM, PIN ATM, ya kan? Bang, jabatan. Boleh kita sampaikan Bang? Oke. Nama Bang siapa itu? Makasih deh ya. Jadi Oke Bang. walaupun kita mungkin satu unit udah kenal nggak apa-apa ya. Kita perkenalan ke kawan-kawan. Nama saya Williamson Panjaitan. Orang sering manggilnya Bang Willy lah, Willy gitu ya. Jadi saat ini kami berdinas atau diamanahkan di Konstruksi Regional Sumatera, ya sebagai manajer konstruksi regional, yang mana kita mengawal deployment se-Sumatera, mulai dari Aceh deh, mulai dari Aceh, Sumut, Medan, Rida, Rikep, Sumber, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumsel, Babel. Oh berarti ada 11 witel ya Bang? Oh, 11 witel yang ada Banyak di ya Sumatera. Bang? Oh iya. Luas ya? Ya bisa dibilang terluas di Nasional ya. Wih keren Sampai Sumatera 7 nih ya gitu. Bang, luar biasa. Bang kalau boleh tahu konstruksi itu dan SDI itu apa aja kerjaannya Bang? Mungkin ya aku tahu nih konstruksi, tapi kan lebih afdol nih kalau misalnya Abang nih nyampaikan apa tuh kerjaan konstruksi, SDI dan lain-lain. Itu gimana Bang? Jadi kita ada 2 unit lah ya. Jadi ada yang namanya konstruksi, ada yang namanya SDI. Jadi kalau satu-satu kita lihat SDI itu dari kepanjangnya survei desain dan inventory. Artinya apa? Kita di sana melakukan planning ataupun perencanaan, lalu nanti ada aktivitas survei, lalu ada aktivitas inventory. Tapi inventory ini sebenarnya aktivitasnya setelah pembangunan itu selesai. Jadi kalau pembangunan sendiri kan aktivitasnya itu kita melakukan deployment lah ya. Deployment itu nanti ada fungsi planningnya juga. Artinya planning di sini kan kita melakukan planning kapan akan dikerjakan, manpowernya seperti apa, TOC-nya seperti apa, lalu kita nanti masuk ke fungsi deploymentnya. Lalu ada kalau sudah selesai fisik baru nanti masuk ke aktivitas inventory ataupun teman-teman sering dengar go live. Jadi kita end to end ya, end to end. Jadi kasar gini, kita melakukan planning, kita melakukan survei, kita melakukan pembangunan, kita melakukan inventory ataupun go live, dan yang tidak kalah penting kita pengamanan revenue nih deh. Karena tanpa revenue yang kita achieve nanti misalkan dari Telkom itu ya percuma gitu. Apa yang kita kerjakan kan nggak kita tagihkan. Jadi kita di regional Sumatera ya, konstruksi itu mengelola itu. Kita mengelola end-to-end aktivitas konstruksi sendiri deh. Oh gitu. Berarti lebih kayak kalau kita orang awamnya dia kayak pembangunan lah ya Bang ya. Pembangunan kita pembangunannya. Pembangunan sama desain-desain lah tadi dari perancangannya itu ya yang tadi kayak jadi kita dapat ordernya itu misalkan dari Telkom ya. Telkom ini nanti kan ada yang dari Direct, ada yang dari DID, atau mungkin sebenarnya di konstruksi ada juga tuh yang sekarang Mitratel gitu kan. Jadi kita nerima order, teman-teman akan melakukan itu tadi survei. Lalu akan ada penunjukan mitra, penyiapan resources misalkan manpowernya, materialnya, sampai dengan mengerjakannya, sampai dengan menjadikannya uang gitu ya. Itu yang kita kawal setiap bulan gitu, dan itu nanti akan dicatatkan sebagai salah satu sumber revenue Telkom Akses Sumatera gitu. Jadi revenue kawan-kawan konstruksi itu dicatatkan sebagai revenue kita di Sumatera inilah. Oke. Ngerti. Itu dia. Jadi mungkin teman-teman ada yang ngerti. Kalau nggak ada yang ngerti bisa tulis kolom di komen ya. Komentar di komen ya. Karena mungkin ada teman-teman yang masih bingung bisa tanya-tanya. Bang,
Ini Bang, mungkin orang di teman-teman yang ada di rumah nggak tahu nih Bang. Kita kan tadi yang kayak Abang bilang berada di 11 Witel. Itu di lead siapa Bang? Di lead maksudnya? Apakah ada manajernya atau dia langsung hanya sebatas apa gitu? Oh ya, jadi secara struktur ya, struktur strukturnya, organisasi yang ada di Telkom Akses, di setiap area ya, di 11 area tadi yang kita sebutkan itu ada fungsi manajernya juga deh. Oke. Jadi fungsi manajer ada, fungsi SM-nya ada, fungsi TL-nya ada, sampai dengan ke fungsi staff lah ya, staff ataupun waspang. Jadi itu semua ada. Jadi memang teman-teman yang ada di area itu sebagai ujung tombak pelaksana pekerjaan kita gitu ya. Keren. Cuman memang akan ada pembagian tugas dan pembagian peran lah gitu ya. Artinya teman-teman melakukan aktivitas di lapangan ataupun di area itu tidak terlepas juga dari pengawasan ataupun monitoring ya, ataupun solusi kendala nantinya yang ada di kita di regional gitu deh. Jadi mereka di sana jadi kita nerima order nih misalkan untuk proyeknya DID ya, Node B gitu ya. Jadi kita nerima dari DID, kita kita filtering atau kita breakdown lah per witel. Ini ordernya akan mengalir ke witel A, B, C, D, itu kita share ke teman-teman. Nanti akan ditangkap oleh teman-teman di area. Mereka akan melakukan aktivitas tadi, penunjukan mitra, penyiapan resources, material dan lain-lain gitu. Nah, kita di regional melakukan fungsi kita salah satunya memang controlling, penguasaan. Termasuk melakukan rekapitulasi misalkan progres. Terus solusi kendala nih, misalkan dari teman-teman area agak tidak bisa mensolusikan, kita coba solusikan di regional. Tapi itu pun kalau tidak bisa juga kita solusikan, kita ada yang namanya HU lah ya. Di HU itu nanti terbagi juga, ada yang mengawal CSBA misalkan ya, ada juga yang mengawal CSOE yang all node B ya. Jadi kita memang secara organisasi di konstruksi ini tidak ada hanya di area saja, tidak ada di regional, sampai ke level HU pun ada. Gitu. Jadi kita sebenarnya tidak dibiarkan bekerja sendiri secara unit per unit, tapi kita ada unit di area, di regional maupun di HU-nya sendiri. Itu lengkap itu. Lengkap ya Bang. Berarti memang strukturnya itu juga jelas lah, berarti konstruksi. Jelas. Order yang masuk ke kita juga jelas. Itu kalau boleh tahu nih Bang, balik lagi cerita ke order. Order kita itu dari siapa aja sih Bang? Sehingga pekerjaan konstruksi itu terlaksana di area tuh atau di lapangan lah istilahnya. Jadi order kita itu kan mengalir ya memang untuk saat ini ya, karena kita bisa disebutkan anak usahanya Telkom lah ya, anak perusahaannya Telkom. Order utama kita itu datangnya dari Telkom deh masih. Order bisa utama dibilang order utama kita masih dari Telkom. Nah, nanti Telkom ini kan akan terbagi pemberi ordernya lah gitu ya. Jadi ada namanya kalau dua besarnya itu ada order dari DID ya. DID ya. Itu dari HU lah ya, dulu namanya DBB. Nah, sekarang namanya DID. Nah, DID juga nanti ada dua tuh unitnya terbagi yang kita dibagi lagi Bang. Dibagi lagi. Nanti dari DID ada namanya DBAD. Terus lagu ada namanya nanti COD. Jadi DBAD ini bukan COD Shopee ya. Iya, kayak COD, nyebut merek COD gitu ya. Jadi COD ini pengawalannya Project Node B. Lebih kayak spesifik Node B gitu ya Bang. Project Node B gitu ya. Jadi kalau DBAD ini dia project-project di luar dari Node B ya. Misalkan project headnya ada project granularnya ada, fiderisasi yang terbaru kita project feeder resiliency. Nah, itu dari DBAD. Itu project apa tuh Bang? Feeder resiliency itu kita membangun feeder ya, feeder yang mana nanti tujuannya sebenarnya seperti empowering ataupun menguatkan fungsi dari feeder existing. Jadi kita mau bangun feeder juga tapi di rute yang berbeda dari feeder existing. Gitu. Intinya kayak membackup atau gimana sih Bang? Nge-backup. Jadi nanti kalau ada gangguan harapannya nanti akan di-backup dari feeder yang satu sisi yang berbeda. Belum selesai. Jadi ada banyak yang namanya banyak. Jadi selain tadi dari
PND ya ataupun DID tadi ya? ada project dari T-Rek. Nah, project dari T-Rek sebenarnya sama ya. Kalau dari T-Rek itu ada project Note B. Nah, yang sekarang yang besarnya itu ada project Note B, ada project JPP ya. JPP ya. Itu project kita mensupport layanan deployment lah ya untuk sekarang untuk Telkomsel. Jadi kalau dulu namanya itu project FTTH. Oh, FTTH. Nah, sekarang namanya berarti project JPP T-Cell lah. Namanya aja berarti yang berubah, namanya berubah, tapi aktivitas di lapangannya tetap kita mendeploy fiber optik ya, bisa PT3, bisa PT4 atau pembangunan feeder. Jadi tujuannya sebenarnya sama, kita melakukan pembangunan fiber optik. Gitu. Selain tadi dari Telkom, kita juga memang ada project saat ini project Mitratel. Oh, Mitratel juga ya. Project Mitratel ini kebetulan memang di konstruksinya pengolahannya beda nih. Nanti di konstruksi regionalnya ada Bang Hendra. Oh, Bang Hendra. Mungkin nanti datang ke podcast ini juga ya, Bang. Oh ya, nanti ada. Wih, keren. Nanti ikut di belakang lah, Bang. Siap, nanyain ya kan. Siap. Bang Hendra ya kan. Bang, apa itu Mitratel, Bang? Kayaknya enak ya kan, Bang. Ya, jadi harapannya memang ya kita tidak bisa ya ini sebenarnya agak gimana ya penyampaiannya. Oke. Karena kita harus ada berkembang juga nih. Artinya mengambil pekerjaan itu mungkin tidak dari Telkom saja ya. Mungkin di kedepannya nanti akan ada peluang kita mengerjakan pekerjaan seperti Mitratel ini gitu ya. Tapi untuk saat ini kita memang fokus dan sangat-sangat fokus untuk mendeploy project yang ada di Telkom. Itu komitmen kita Telkom ya. Di Telkom Akses ini ya, di regional gitu ya. Kita masih mendapat porsi yang sangat besar antara pekerjaan Telkom dan non Telkom. Nah, gitu ya. Mitratel juga ya. Ya, keren. Bang, mungkin aku nih sebagai orang awam nih, Bang, mau nanya lah masalah konstruksi. Untuk pembangunan jaringan baru, itu alurnya gimana aja sih, Bang? Misalnya nih, kampung nenek aku nggak ada jaringan optiknya, Bang, katanya. Neneknya masih ada? Enggak sih, Bang. Rumah nenek aku jauh lah. Gitu ya. Nenek enter kemana-mana, Bang. Pastikan dulu neneknya ada deh. Oke. Mungkin tetangga nenek aku lah. Capek kali ya kan. Tetangga nenek aku tuh mau pasang IndiHome katanya. Cuman gak ada jaringannya, Bang. Karena kan tadi Abang bilang kita kan membangun jaringan. Itu gimana sih, Bang, alurnya? Oke, jadi mungkin secara ini ya tidak terlalu teknis lah ya mungkin kita menyampaikannya. Artinya memang contoh misalkan ada neneknya Adi tadi ya, mau masang IndiHome mungkin agak di pelosok atau di mana. Jadi memang yang pertama itu polanya bisa itu dari Telkom yang mengusulkan untuk dibangun. Ya, mengusulkan untuk dibangun bisa. Artinya akan ada semacam kalau dulu namanya microdemand ya. Microdemand yang mana potensi-potensi untuk dibangun. Itu inisiatif dari Telkom untuk melakukan pembangunan. Salah satunya yang tadi kita bilang project JPP T-Cell itu ya. Itu project inisiatif untuk pembangunan fiber optik. Tapi ada juga memang yang di-trigger atau sumbernya itu datangnya dari pelanggan. Misalkan gini, di kawasan lingkungan neneknya Adi tadi ada 10 orang mau berlangganan. Itu sudah ada misalkan kalau kita nyebutnya UNSC lah, order gitu kan. Order nanti, lah ya. Nah, nanti order ini akan ditangkap oleh Telkom. Jadi inisiatifnya memang neneknya Ade nih yang mau berlangganan IndiHome. Oke, dia daftar gitu ya. Bisa main IndiHome, bisa media digital atau apa ya. 147 ya. 147 mungkin 147 gitu 147 ya, Bang. Iyalah. Nah, gitu. Jadi bisa mendaftar dari situ. Nanti akan ditangkap lah ini ya, ordernya akan ditangkap. Ternyata teman-teman pasang baru nggak bisa membangun, nggak bisa melakukan penarikan drop core-nya PT1 ya kalau bahasa teknisnya itu. Lalu nanti akan dilaporkan ke sistem bahwa ini memang perlu pembangunan PT3 atau pembangunan distribusi, nggak ada sama sekali nih kabelnya. Nah, di situ Telkom akan menganalisa ataupun Telkomsel nanti akan menganalisa lokasi itu gitu ya. Artinya akan
teman-teman SDI tadi deh, teman-teman SDI yang kita balik bilang lagi ya ke SDI balik ya? lagi ke SDI, mereka akan melakukan desain, nanti desainnya akan memunculkan gambar, rute, Gambar ya. akan memunculkan biaya juga. Biaya ini nanti akan direview oleh Telkom, kelayakannya seperti apa. Ya, aplikasi di kita itu namanya IHLD lah gitu ya kalau kita. Nah, lalu nanti ketika sudah layak ini ya, menurut Telkom tadi layak, akan diteruskan secara sistem ke Telkomsel, karena sekarang kan pengelola IndiHome itu sudah Di Telkomsel ya Bang? Karena sejak ada yang namanya FMC itu ya, Fixed Mobile Convergence, pengelolaan IndiHome itu sudah ada di Telkomsel, tapi untuk pembangunan deploynya memang masih di sisi Telkom dan Telkom Access. Nah, kembali tadi, kalau memang sudah dinyatakan layak, lokasi itu akan barulah disetujui untuk dibangun. Jadi kalau misalkan bahasa di kita mungkin di Telkom Access itu masuk dulu ke bank data, masuk ke usulannya itu disetujui oleh Telkom dan Telkomsel. Di review lah ya Bang ya. Baru ada istilahnya itu submit proposal kalau di kita itu. Memastikan nanti pembangunan ini ada anggaran, itu loh kalau bahasa di kita ya. Kayak aku pernah dengar tuh kalau nggak salah konstruksi DRM ya Bang, apa sih? Ya kalau DRM itu kan design review meeting. Jadi apa yang sudah didesain oleh teman-teman SDI tadi itu dilakukan DRM. Artinya apa? Kita melakukan review terhadap desain. Itu nanti akan memunculkan yang namanya desain gambar, plus memunculkan BOQ. BOQ itu nilainya itu apa tuh, RAB. BOQ itu RAB, rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya. Ya, gitu kayak bill ya istilahnya. Bill of quantity. Bill of quantity. Ya, itu BOQ. Jadi nanti dasar dari BOQ itu, ini layak nih, misalkan penarikan kabel distribusinya hanya 100 juta misalkan. Dari 100 juta ini potensi pelanggannya bisa mungkin 20 atau 30, itu sangat layak itu deh. Gitu. Jadi, tapi kalau bill Bang, cerita-cerita bill. Aku tuh bill tuh yang kuinget cuman makanan Bang. Enggak, ini beda deh. Beda ya. Jadi bill yang ini bukan bagian tangannya. Jadi lembaran tabel. Nanti di situ akan ada designator namanya. Designator ini ada penarikan kabel, penanaman tiang, atau ada splicing, atau ada pemasangan aksesoris, itu aktivitasnya banyak. Jadi hampir sama sebenarnya. Jadi kalau di bill makanan itu ada misalkan ada pesan mie ayam kayak di warkop itu deh. Warkop ya. Ya. Ada di sana. Enak di Darussalam ada enak. Ada billnya juga itu. Jadi hampir mirip. Jadi di sebelah kirinya itu ada daftar makanannya. Menunya lah. Jumlahnya berapa? Gitu ya. Jumlahnya berapa? Nanti di total. BOQ gitu juga. Kita misalkan nanam tiang ada 10, harga satu persatu tiangnya berapa? Nanti diakumulasi dan itu nanti akan dikerjakan di lapangan. Ya sama kalau kita pesan makanan kan, kita pesan sanger 1 ya kan, mie Aceh 1, nanti direkap ya kan volumenya. Ini gitu deh. Itu BOQ itu mirip-mirip. Mirip ya. Gitu deh. Cuman Bang, itu kan kayaknya project itu menjanjikan kali ya Bang ya? Menjanjikan. Ini kayaknya boleh nggak Bang karyawan TA ini ikut mengambil project itu tuh kan lumayan Bang, uang masuk kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kenapa itu Bang? Teman-teman yang di TA ya, mungkin yang kartap atau mungkin itu sudah tanda tangan fakta integritas ya. Jadi salah satu fakta integritas itu ya memang mungkin tidak tersirat kita tidak boleh mengambil, tapi itu akan mengakibatkan konflik of interest. Apa itu Bang? Konflik of interest itu konflik kepentingan. Kepentingan. Maksudnya gini loh, jangan sampai nanti ada orang TA konstruksi lah misalkan ya. Dia kasih order itu ke mitra, terus tapi ternyata dia mengerjakan itu di balik layarnya. Itu nggak boleh, itu melanggar integritas. Yang kalau memang gentle ya sekalian aja, kalau dia sudah paham tentang dunia konstruksi, dia punya mungkin modal yang cukup, punya tim, ya udah resign aja. Banyak kok di TA gitu deh. Banyak ya. Lebih gentle gitu kan daripada mungkin ada di salah satu retail. Dia waspang. Ternyata di satu sisi dia pun mewaspangi pekerjaan mitra, artinya dia ditempatkan sebagai itu ada tuh double job ya berarti ya. Double job. Kan bahaya itu. Nggak boleh kawan-kawan yang. Jadi intinya memang kita ingin menghindari konflik kepentingan. Ya, konflik kepentingan ya kalau memang sudah percaya diri, punya
kenalan atau punya tim gitu ya, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, resign aja gitu kan, bikin aja misalkan kalau dia mungkin belum ada mitra langsung atau punya mitra, ya dia mungkin bisa ya udah jadi mandor aja gitu kan, ngambil kerjaan gitu. Jadi intinya memang dia di TA tidak diperbolehkan karyawan status aktif mengambil pekerjaan di TA. Ya aku rasa sih bukan hanya pekerjaan konstruksi ya, aku rasa semua pekerjaan yang ada di TA kita nggak boleh mengambil pekerjaan gitu. Fraud lah itu bang istilahnya ya. Bisa bilang kategori fraud karena fraud, akan menimbulkan konflik of interest. Nggak boleh ya kawan-kawan ya, fraud ya. Bahaya. Apa sanksi ya bang kalau fraud di TA bang? Ya kalau sanksinya mungkin ada tingkatannya ya, mungkin nanti dari HR bisa menjawab, tentu ada tingkatannya ya. Fraud kelas kelas menengah ya. Pelanggaran kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sorry nih mungkin kita di konstruksi regional enggak sanksi-sanksinya ataupun pengkategoriannya kita kurang hafal, tapi ada sanksinya. Ada ya, karena memang juga itu tadi kita sudah tanda tangan fakta integritas di depan ya. Gitu ya. Tapi cerita tadi mitra ya. Dengan memodalkan mungkin mitra itu ada alker-sarker. Ya. Pasti ya bang ya? Pasti. Modal kantor. Terus dia punya gudang. Itu bisa nggak bang? Dia itu dikategorikan bisa dikategorikan nggak dia bisa mengambil project di TA itu? Oke, ini mungkin lebih ke ini ya, mungkin syarat ke mitra ya. Mungkin kalau di kita kan mitra OSP lah ya. Jadi mungkin salah satu untuk bermitra itu yang kita ketahui di konstruksi itu dia harus punya KHS. Kontrak harga satuan. Ya ber-KHS dengan HU. Ya ber-KHS dengan HU. Yang kedua harus ada namanya sertifikasi CIKS. Ya sertifikasi CIKS ini yang standar memang dikeluarkan oleh Telkom ya untuk mitra-mitra di Telkom Group ya. Lalu selanjutnya kalau sudah punya yang dua ini ya harusnya mengikut itu syarat menjadi mitra ataupun syarat mendapatkan KHS tentu kan sudah ada assessment lah ya, ataupun sudah lulus persyaratan. Ya, teman-teman procurement tentu ada syarat-syaratnya. Harus ada auditnya dulu gitu deh. Di audit juga ya bang ya? Ya mungkin kelengkapannya lah, itu harus memang. Jadi kalau dibilang tadi nggak cukup, dia cuma punya tim, apalagi hanya punya uang gitu ya. Jadi memang nggak bisa? Nggak bisa. Aku punya uang nih bang, kerja gitu nggak bisa? Nggak bisa. Jadi nggak bisa, memang modal tidak itu ya? jarang ada gitu ya. Ya namanya mungkin kita punya kawan gitu kan, dia nanya bisa nggak bermitra? Nggak bisa, nggak semudah itu gitu ya. Harus punya minimal yang dua tadi, ber-KHS dan punya CIKS, barulah nanti kalau KHS yang tadi ya, kalau KHS sudah dapat tentu dia sudah lolos syarat deh. Jadi mungkin dia udah melengkapi tadi pegawainya, alker-sarkernya, PM-nya, adminnya, itu ya. Jadi mungkin justru yang kadang kita temuin ada mitra yang dikhawatirkan tadi ya, dia itu cuman punya, mungkin dia CIKS, KHS punya, justru dia nggak punya tim deh. Dia PD datang kita, misalkan bermitra siap-siap ini ya. Begitu kita coba trial 1-2 pekerjaan hilang. Jadi nggak siap kesannya gitu ya. Jadi nggak siap, padahal di depan kita welcome. Jadi kita sebenarnya di TA ini nggak ada larangan untuk yang aku tahu ya, nggak ada. Ini nggak boleh bermitra, nggak, selama mencukupi ataupun selama memenuhi dua syarat tadi deh, itu harusnya bisa. Karena secara volume ya, kita juga di Sumatera ini volumenya nomor 1. Tahu nggak deh kalau 2-3 tahun itu? Ini TA Sumatera konstruksi itu sebagai kontributor revenue terbesar deh. Wow, luar biasa. Mantap, keren tuh ya. Ya itu kerja kerasnya kawan-kawan di area. Iyalah, kita tentu dukungan dari ini juga ya, tentu dukungan tim support lah ya. Keren. Ada WH ya, ada fungsi procurement-nya, ada fungsi warehouse-nya, ada fungsi finance-nya, merinding aku nih bang. Gitu ya. Merinding aku. Itu yang ingin budaya itu yang kita pertahankan di Sumatera. Kita bisa menjadi kontributor revenue nomor 1 ya.
Ya. Nomor 1 itu deh, itu kontributor terbaik dapat revenue banyak, balik lagi ya kan Bang, Kius masuk ke kita ya kan Bang. Pastilah Oh, itu iya kan pastilah. demi- Itu hitung-hitungan demi kejayaan kita juga itu deh. Iyalah kejayaan kita. Lumayan Bang, bisa makan. Ya yang pasti bisa menghidupi Bisa ke kafe keluarga kan, lah Bang. ya. Oh iya. Aduh Bang, belum berkeluarga Wak Bang. Apa deh? Hah? Si jomblo. Iya. Mana tahu ya kan ada anak Ya. yang nonton nih bisa kan. Umur udah cukup deh ya, umur cukup, tabungan cukup, Umur karir cukup bagus ya? alhamdulillah, karir ya. insya Allah, Ya, mengikut tabungan lah oke lah ya kan Bang, bisa lah. Itu ya dicatat ya kawan-kawannya. Terus Bang, ini mitra ini siapa sih Bang yang milih Bang? Dalam misalnya nih, Penentuan order. iya penentuan order gitu, itu siapa sih yang nentuin Bang? Oke, jadi tadi kan jenis tematiknya udah kita sampaikan ya, ada Nodbi Iya. atau GPP, ada HEM, ada project PT2 gitu ya. Jadi Iya. order ini yang tadinya datang dari Telkom itu kan akan kita deliver ke teman-teman area. Nah, di situ kita akan minta teman-teman area itu merekomendasikan deh. Oh merekomendasikan. Merekomendasikan mitra, teman-teman manajer area ya. Iya. Direkomendasikan mitra, sampaikan ke masing-masing GM Fiber Zone, sudah ACC nanti kita di regional itu melakukan rekap lah ya. Rekap ya. Setelah kita dapat semua, di regional kita evaluasi deh. Oh dievaluasi ya? Evaluasi dalam arti gini, jangan sampai ada satu mitra dia sebenarnya kemampuannya nggak bagus nih. Misalkan dia kasih pekerjaan Notbi lah ya. Iya. Dia dikasih misalkan 5M. Iya. Tapi histori dia itu sebenarnya keuangan dia kurang. Oh. Atau mungkin tim dia kurang, komunikasi ke PM-nya di lapangan dengan Aspang itu kurang, itu kan nggak layak deh. Difilter lagi berarti. Difilter lagi. Jadi itu yang kita dilakukan di regional, jangan sampai nanti teman-teman melakukan pemilihan mitra, kita ACC nih tanpa evaluasi, mandek di lapangan kerja, kan resikonya menjadi resiko bersama. Iya. Di regional kita tidak Ya achieve, bahaya ya Bang ya. teman-teman area juga kena apa ya? Ya raportnya jelek gitu ya. Ada pekerjaan misalkan JPP-nya nggak jalan-jalan nih, ataupun pekerjaan Notbi-nya nggak jalan-jalan. Padahal kita punya TOC deh. Oh, TOC itu apa Bang? TOC itu time of complement. Jadi batas waktu penyelesaian proyeknya. Oh. Ya karena kita kan yang namanya project itu kan berbatas waktu deh. Iya. Kita nggak bisa mengerjakan project itu ya semampunya, nggak bisa, Asal-asalan nggak ya, bisa. nggak bisa. Itu semua ada batasan waktunya. Nggak bisa ngerjain project misalnya 1 tahun gitu. Oh nggak bisa, rata-rata Memang kan harus usia- terdata, harus di harus TOC terdata itu ya. gitu ya. Kan nggak lucu gitu deh, pekerjaan 10 juta dikerjakan setahun. Oh iya. Karena tadi kita tidak filter. Jadi itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan di regional supaya nanti memang ngebantu teman-teman area juga tidak salah dalam penentuan mitra. Itu yang kita antisipasi. Jadi tidak ada tidak ada maksud lain supaya goal ataupun target tercapai. Berarti Target di masing area regional tercapai supaya yang tadi kan pada akhirnya Sumatera bisa menjadi kontributor revenue. Kita mulai dari hal-hal seperti itu deh. hal yang kecil aja dulu ya Bang. Hal kecil aja dulu, jangan sampai nanti ada satu mitra atau mungkin kan project ini kan datang terus deh. Iya. Kita nggak nerima project di awal tahun, misalkan target kita kan tahun ini tahu nggak berapa deh? 1 triliun loh deh. Wow. Nah, jangan sampai nanti project ini 1 triliun. datang di awal tahun, enggak, project itu datangnya bertahap deh. Oh bertahap. Bertahap. Jadi ada yang datang di bulan 1, ada yang tahap 2 atau selanjutnya seperti itu. Bisa 2 bulan sekali. Ya, jadi juga salah satu yang kita lakukan itu, ini kenapa mitranya? Ini kan misalkan mitranya bagus nih. Iya. Kenapa dikasihnya sedikit misalkan gitu kan? Iya. Oh ternyata dia lagi ngerjain project lain, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Iya. Jadi mungkin kita akan lihat juga, ya kita nggak usah nyebut merek Mitra X gitu ya, dia kenapa pekerjaan JPP-nya sedikit? Iya. Oh iya bang, ini dia lagi ngerjakan Notbi, lokasinya banyak, timnya juga relatif cukup untuk saat ini, atau mungkin dia khawatir dia malah nggak bisa mengerjakan. Nah kita lebih gentle sebenarnya gitu. Ada mitra yang jangan sampai ada mitra yang kemaruk lah ya, udah nggak bisa, udah nggak sanggup mengerjakan, nggak ada uang, begitu dikasih nggak bisa ngerjain, nggak jalan. Ya ada juga mungkin ya memang sebenarnya bagusnya gitu, teman-teman mitra kalau memang nggak sanggup ya silakan aja, wah kami dulu nih, tapi jangan karena proyeknya dinilai tidak menguntungkan lantas dia tidak ngambil.
Iya. Ya itu namanya nggak win-win ya. Iya. Itu namanya hanya cari keuntungan sepihak aja. Itu bermitra yang tidak sehat lah ya gitu. Tidak sehat lah ya. Iya, tidak sehat lah kalau Bang. hanya mengerjakan yang menguntungkan bagi dia gitu ya. Iya. Gitu deh. Terus Bang, kalau mitranya tiba-tiba Minumnya nggak ada deh. Oh Bang, Iya. sorry Bang, tadi Sama dibuatin minumnya Bang. Iya, Dibuatin Bang Fatar namanya, Iya. Bang Fatar. Mater ya. Iya. Oke. Minum Bang, ayo Bang. Cheers kita Bang. Putih ya. Sehat ya, Dek? Air putih ya. Oh iya. Ya, Kita nggak boleh minum yang berasa-berasa. sesuai dengan Efisiensi programnya dong. ini ya. Ya kan Bang. Di level regional ya. Iya. Ya termasuk ya rapat-rapat juga mungkin dihindari minum yang manis-manis ya. Tumbler itu dibawa lah kawan-kawan ya waktu Iya. rapat. Mau tumblernya merek apapun yang penting kita minum sendiri lah ya Apalagi kan mungkin Bang. secara usia kita udah kepala 3 rata-rata gitu ya. Bang Abang udah Itu kepala 3 manifestasi kesehatan itu dimulai dari sekarang. Ini nggak apa-apa lah ya, nggak usah bahas konstruksi terus bahas. Iyalah Bang. Karena kalau kita nggak menjaga kesehatan, kayak mana kita berpikir deh? Nah, balik lagi Bang, kalau kita nggak sehat kayak mana kita mau kerja di lapangan Bang? itu makanya. Konstruksi kita kayak mana mau jalan? Target 1T. Tapi ada gitu loh deh kawan-kawan Apa di Sumut ya. Ya. Oh. Wih keren Sumut Mungkin nih, dia sebut-sebut nih. lupa menjaga kesehatannya. Ya. Kerja terus lupa minum ya. Yang paling Iya. basic aja lupa minum air putih, sakit. Aduh, Ya, sakitnya itu ya itu tadi kan kenanya itu. yang Ke hati. organ lah ya Bang. Ya, sebaiknya kawan-kawan ya. Janganlah sampai kita ya guys ya. Ke yang ada lapangan di juga sini jangan ya. lupa bawa tumbler boleh. Tumbler, bawa ya minum kan. boleh ya. Ya, Kalau jangan. di lapangan tuh nyari toilet kalau kebelet pipis banyak. Iya. Sekarang bisa di mana-mana apalagi waspang kita rata-rata kan cowok deh. Oh iya cowok ya. Bebas. Gampang ya kan Bang? Gampang. Gampang lah. Jadi gitu ya. Cowok. Jadi, karena kita di back office juga ya di kantor kita udah punya tumbler masing-masing, enggak lagi iya. kita nih. Kalau bisa Tumbler dicek. guys. Iya. Oke deh. Tumblernya keren Bang, nggak bisa Iya. untuk kita nih Bang. Oh bisa. Ah parah nih. Ya, itu Mana nanti- sih properti iya. nih? Bang, Ya. kalau misalnya balik lagi tadi, ada penunjukan mitra, tapi mitranya itu yang memang dapat order terus gitu. Istilahnya ada timpang tindih ya. Ya. Ada yang dapat order terus, ada yang ordernya lambat. Itu kenapa Bang? Ya sebenarnya itu tadi ya. Jadi mungkin kenapa dia dapat order terus? Iya. Kenapa ada sampai ada mungkin yang nggak pernah dapat? Ini Iya. kan yang utama berdasarkan histori ya. Oh history. Histori apa prestasi pengerjaannya lah. Iya. Jadi mungkin kalau aku pribadi prinsipnya nggak usah nerima pekerjaan banyak-banyak tapi di lapangan selesai. Justru kita itu lebih senang. Iya. Nah dengan begitu kita kerja selesai pasti order itu akan mengalir terus. Iya. Nah kalau ada misalkan satu mitra deh dikasih 10 lokasi Ah. tapi nggak jalan-jalan, survei pun enggak, enwazing juga enggak gitu ya. Aduh. Gimana mau jalan? gitu? Gimana sih? Jadi kalau ada istilahnya dapat terus enggak, dapat Oh, terus enggak itu ya. justru karena memang penyelesaiannya mungkin dianggap bagus oleh teman-teman. Orientasi pekerjaannya bagus lah ya Bang ya. Oh iyalah, kami bekerja ini kan biar sama-sama dapat target lah ya, target pekerjaannya mitra dapat, dia bisa penagihan deh, Iya. kita juga bisa selesai ke Telkom gitu ya. Iya. Jadi yang simpel-simpel aja, kerjaan selesai, order pasti ngalir terus. Oh gitu ya. Ya buktikan aja lah, nanti kawan-kawan mitra juga bisa. Iya. Selesaikan aja gitu, nggak usah terlalu banyak komplain sana sini gitu ya. Iya. Kerja mau dapat apa yang besarnya aja gitu, karena kita bermitra gitu kan. Iya. Karena kita nggak bisa pilih-pilih deh dari Telkom itu dapat kerja yang enak gitu kan. Oh iya. Dapatnya selalu di atas berapa kilometer. Karena kita juga nggak jarang deh dapat kerjaan cuma 100 meter. Oh gitu. Kan nggak mungkin itu kita tolak ke Telkom, Pak saya nggak bisa ini. Wah ini masalah iya. kredibilitas kita mengelola konstruksi deh, kita nggak Iya, bisa iya. seperti itu. Bang, Ya, kita main bahas ini ya lebih detail ya kali ya. ya, Kalau misalnya aku punya jaringan nih Bang, jaringannya tuh melewatin sungai contohnya Bang. ya. Itu kan nggak bisa pakai Itu tiang rumah ya? nenek Adi tadi ngelewati sungai juga. Iya, Oh, oke. Danau Toba, Ya, Kalang apa? Kalang Ulu, Kalang Ulu ya. semua lah Bang. ya. Kelok 9 semua. Itu kayak mana Bang kalau misalnya kita ada jarak nih sungai, panjangnya di dekat rumah nenekku tuh 300
sampai 350 meter kali ya. Ya, oke. Nah itu gimana sih bang cara ininya? Jadi gini, itulah tadi Cara buatnya? itulah tadi pentingnya kita melakukan survei ya. Kita melakukan survei lalu nanti akan dilakukan desain. Jadi memang yang paling umum kita kerjakan itu kan 2 nih deh. Ada pekerjaan kabel udara, ada pekerjaan kabel tanah. Kabel udara itu kita kabelnya itu digelar di atas tiang. Jadi tiang ke tiang. Tunggu bang, satu tiang itu berapa bisa kabel bang? 4. Jadi maksimal itu 4 karena kan ada bobot maksimal juga 70 kilo ya kalau salah. 70-an ya? 70 kilo. Atau sorry 140. 140 ya. Designator kita 140. Oh iya. Jangan sampai nanti PUS 7140 baru ingat aku bang. 147. 147. 140 kali 2. Kayak badan awak kali 2 ya kan. Yeah. Terus bang balik lagi sorry ya. Sungai-sungai tadi. Balik lagi kan, sungai bang? tadi ya. Jadi tadi ada 2 ya, ada kabel udara, ada kabel tanah. Kalau kabel tanah itu kalau Ade pulang ke rumah atau dimanapun itu melintasi jalan, ada orang gali-gali, terus ada namanya HDPE ya kalau kita itu ya. Apa itu HDPE bang? Kayak pipa tapi dia bukan pipa paralon. Pelindung kabel kayaknya. Ya bisa kayak pelindung kabel lah. Gitu. Jadi HDPE. Nah warna orange itu kalau punya Telkom. Kita warna orange Telkom ya bang? Telkom itu warna orange. Terus itu namanya kabel tanah. Jadi kabelnya itu ditanam di dalam tanah. Nah yang ditanyakan itu mungkin kan yang melewati sungai. Jadi kita baru dapat nih project di Sumsel. Apa itu? Jadi projectnya itu Not B, kita harus menggelar kabel melewati sungai. Ya panjangnya itu kurang lebih 200. Dan metode yang kita lakukan itu kabel atau HDPE-nya itu ditanam deh. Jadi ada precast beton. Itu nanti akan diikat lah ya pakai klem. Wow, kabelnya itu ditenggelamkan. Wih kayak jembatan ini ya. Ya tenggelam berarti HDPE-nya ya. jadinya. Kabelnya tenggelam di dasar sungai lah gitu ya. Tahan ya itu bang kabel kita bang. Nah itu memang tidak umum terjadi. Karena kalau dia memang hanya 20-30 dia biasa pakai hanging deh. Jadi kayak kabelnya itu di atas lewati sungai aja. Kan 200. Secara desain ataupun secara topologi ini sudah di ACC teman-teman Telkom deh. Oh balik lagi di review ya bang ya. Jadi memang ini kita kabelnya itu dimasukkan ke dalam HDP tadi, HDP-nya kita dalam klaim, tenggelamkan di bawah sungai. Nanti dia dibawa itu pakai apa ya perahu itulah untuk nyebrang. Nah, itu masih enak deh. Dulu pernah dengar SKKL nggak kabel laut? Pernah. Itu lebih mantap lagi sebenarnya deh. Jadi kabel laut itu digelar di dalam laut ya. Jadi itu menghubungkan antar negara. Bisa gitu. Antar negara, bisa antar benua gitu. Abang tahu nggak Titanic patah karena apa? Kenapa deh? Karena nabrak, bukan karena kabel bang. Tenang. Sama-sama deh mikirnya gitu. Enggak karena kabel Titanic patah bang ya kan. Bang, bosan ya kan? Bahas konstruksi. SDI lah bang. Oke, SDI. SDI ya kan. SDI itu kan tadi kayak abang bilang sekilas survei. Terus aku pernah dengar bang, kawan-kawan tuh go live-nya kapan? Apa itu go live bang? Jadi go live itu kayak kita melakukan inventory ya. Jadi apa yang sudah kita bangun itu terinventory di sistemnya perangkatnya inilah sistemnya Telkom gitu ya. Di SW gitu ya. Jadi supaya nanti terusannya itu Alpro kita itu terregister, teman-teman sales juga bisa melakukan pencarian Alpro. Jadi kalau mungkin kita di lapangan itu kan kita kan nggak tahu nih di lapangan itu masih ada port idle-nya gitu. Itu termasuk yang kita bangun itu harus terinventory dulu gitu deh. Terinventory. Kalau nggak terinventory itu nggak bisa terlacak lah ya, bahasa umumnya itu nggak bisa terlacak di sistem. Jadi kawan-kawan itu nggak bisa mendeteksi di sini ada ODP, di sini ada ODP idle gitu lah. Nah. Berarti go live itu bisa nggak kita buat kayak bisa nggak hari ini go live gitu? Ya. Terus bisa aja nggak di besoknya bisa go live gitu bang? Karena kan takutnya bang ada nggak kesesuaian nih bang dari setiap daerah gitu. Atau gimana sih bang polanya sebenarnya go live itu bang? Maksudnya bisa nggak hari ini, bisa nggak besok? Jadi sebenarnya kalau satu hari itu memang jarang lah ya. Jadi idealnya itu memang setelah main core ataupun data hasil pembangunan kita dapat dari konstruksi,
Itu yang di inventory kawan-kawan, di push, di redraw gitu ya. Iya. Lalu nanti di pushnya lah ya, di push terus itu sebenarnya bisa ya. 1 hari, tapi kan mungkin belum mengakomodir kita bisa melakukan go live itu 1 hari semua di. Iya. Belum memungkinkan lah. Itu kira-kira deh. Ya harapannya memang nanti ada terobosan go live itu bisa di hari yang sama deh. Oh. Itu mungkin harapannya ada. Terobosannya lah, ini mungkin nanti lebih ke teman-teman HU lah ya. Karena kan kita ada juga di HU ya, HU SDI lah. Ya, gitu deh. Ya oke. Ya. Oke bang. Bang, berarti SDI itu ada lembur deh bang? SDI itu jadi belakangan ini kita memang kan pasca legal day lah ya. Ada Legal day. Ya. Ada ledakan order ya, ledakan order yang harus di review SDI, yang harus di mappingkan banyak gitu ceritanya. Jadi kalau cerita itu lembur ya memungkinkan deh, bahkan lembur di Sabtu atau Minggu memungkinkan. Kenapa nanya lembur dia? Biasanya kalau nanya lembur ini enggak bang. Jadi kemarin ada kawan aku katanya lemburnya belum dibayar. Agustus dan September. 2 bulan ya? 2 bulan. Kenapa tuh bang? Tahu ya, gak bang? Jadi memang biar nanti aku sampein ke kawan aku bang. Ya. Curhat dia sedih kali aku bang. Jadi memang gini deh. Masa mau pinjem duit dia enggak bilang. Uang lemburku belum balik gitu ya. Iya. Kenapa? 100 nunggu lembur gitu ya. Iya. Mau warkop dia. Jadi sebenarnya tadi yang kita bilang deh ya. Jadi kita ada ledakan order. Ya. Kita juga harus push ya. Kan ini nama baiknya TA juga, jangan sampai kita dianggap lamban mengelola order ya. Iya. Jadi di Agustus September kemarin memang ada aktivitas order nih. Dan itu kita juga sebenarnya itu kan ada dasar perintah ya. Artinya itu sudah ditandatangani kawan-kawan manajer. Iya. Ada nama-namanya dan itu akan dibayarkan. Ini sebenarnya bukan janji-janji, dan itu akan dibayarkan. Dibayarkan. Tuh, kawan aku nanti ku bilang mungkin nanti prosesnya di mana, apakah di finance, karena fungsi bayar ini juga nanti kan akan mengalir terus sampai ke HUD. Oh iya. Ya, jadi nggak langsung dibayar, nggak langsung gitu ya, tanda tangan lembur misalkan kan dimasukkan ke finance terus bayar, nggak langsung lah ya. Ada proses. Semua kan butuh proses ya kan bang. Ya itu pun nanti bisa di cross check, bisa disampaikan ke kami ya. Di regional, karena kita juga harus di regional kita kan bertanggung jawab terhadap 11 retail ini ya. Oh, berarti ada SDI, maksudnya nanti sampaikan ke abang bisa? Boleh, nggak apa-apa. Nanti aku akan bantu nanya ke finance regional ya. Oke. Karena ini ya jangan sampai kita udah nyuruh orang gitu kan. Iya. Nyuruh orang ya kasihan juga lah. Iya. Dia sekarang mau nangkap belut bang, mau jual belut dia katanya, karena nggak ada duitnya. Iya. Minjam 100 sudah nggak boleh ya? Nggak boleh. Awat itu. Bang. Balik lagi tadi ke konstruksi ini, nggak apa-apa lah lompat-lompat ya bang, karena kan istilahnya konstruksi sama SD ini berkesinambungan ya, dekat ya bang ya. Dulu terpisah itu deh, dulu unitnya itu terpisah. Oh terpisah dulu ya. Dulu SDI konstruksinya konstruksi ya. Iya. Tapi setelah muncul isu ini konstruksinya kenapa belum go live? Gitu. Iya pak, di teman-teman SDI. Akhirnya ada perubahan organisasi, konstruksi SDI dijadikan satu unit. Dijadikan satu unit, manajernya manajer konstruksi dan area. SDI tadi ya. Ya, makanya termasuk di regional juga kan ada nama project admin ya, project admin. Deployment. Bang, itu deh. Terus kita misalnya kerja bang, kita kan punya apalah dibilangnya, pemberi kerja kita ya, Telkom contohnya. Terus kita kerja, jaringan kita nih yang kita bangun, kita putus contohnya, atau enggak terkena imbas apa gitu, entah digigit binatang, nggak mungkin digigit binatang ya kan bang, tadi potong orang tak dikenal, itu kita ada masa garansi nggak bang? Oke. Jadi memang kalau merefer ke kontrak ya, jadi ada namanya masa jaminan masa pemeliharaan deh, 1 tahun. Cuman kan memang harus dilihat juga masa pemeliharaan ini, tadi yang seperti ada disampaikan, kabel putus kenapa kan harus dilihat juga. Iya. Jangan sampai nanti kabel putusnya, ya kita harus lihat juga, memang apalagi contoh yang paling dekat dengan kita kan di Medan gitu kan. Medan itu sekarang lagi gencar-gencarnya
pembangunan drainase. Drainase gitu ya. Yang kita dapat itu 58 titik drainase. Wow, besar. Nah, kalau putusnya tidak lagi sudah di luar masa pemeliharaan tadi, yaitu jelas bukan tanggung jawabnya kita ataupun mitra. Secara ini ya, secara pekerjaan sebenarnya nanti akan disampaikan ke mitra, ke TA juga tapi mungkin unitnya sudah ke maintenance ya. Oh, maintenance ya. Korektif Korektif gitu ya. Tapi kalau memang masih masa pemeliharaan, terus juga setelah dilihat misalkan ada pihak ketiga galian eskavator. Iya, pihak ketiga itu Bang. Pihak itu ketiga gimana gitu tuh? ya. Dan galiannya hanya 50 cm ya itu harus kita selesaikan ya. Kita selesaikan itu ya. Bentuk tanggung jawab moral kita ke pemberi kerja lah. Karena kita juga kan dibayarnya full itu Oh, full ya. Full. Jangan sampai kita ngasih kualitas pembangunan yang jelek itu nanti. Setiap orang harus bertanggung jawab ya Bang. Oh iya, makanya nanti memang harus dilihat case per case kan case per case. Tergantung nggak bisa case-nya. setiap kali kabel putus pasti menjadi tanggung jawabnya konstruksi atau tanggung jawabnya mitra. Itu kan semua diatur dalam kontrak harga saat gitu ya. KHS tadi kontrak Ya, harga mungkin itu. teman-teman ya yang akhir tahun kan biasa tuh akhir tahun kan biasa ada banyak project teman-teman PU ya. Iya. Ya nanti akan dilihat lagi kalau putusnya penyebabnya kenapa, pihak ketiganya kenapa. Ya, kalau misalkan putusnya masih masa pembangunan belum selesai ya itu mutlak tanggung jawabnya kita karena belum ada serah terima pekerjaan, belum BST namanya kalau di kita. Oh gitu. Apalagi mungkin belum cair gitu kan. Belum cair ya. Belum BST belum BST gitu ya. Belum BST. Ya. Terus itu berarti ya tergantung case lah ya Bang ya. Ya case harus dilihat juga, nggak bisa dipukul rata. Pokoknya kalau putus ya mungkin nanti eksekutornya akan TA juga tapi udah di unit yang berbeda dan akan ada alokasi anggaran untuk kabel-kabel putus seperti itu Terus Bang apa ya? Bisa lah rumah nenekku nanti teh Bang. Oh bisa tolong kali. Diatur ya Bang. Bisa kali. Nenekku pengen main TikTok deh Bang. Gitu-gitu Bang. Gaul juga neneknya Iya. Kakek masih hidup Enggak, kakek. Nenek pun sebenarnya udah meninggal Bang. Tetangga nenekku yang main TikTok. Tetangganya. Tapi memang itu dampak positifnya salah satu perkembangan teknologi lah ya. Itu kan kita mendapat informasi yang sama. Ya. Termasuk hiburan, entertainment. Ya, jadi mungkin kalau Adi punya tetangga di kampung, apa yang terjadi di ujung timur Indonesia mungkin udah ketahuan dari Instagram. Oh, media itu ya. Jadi kita harusnya bersyukur bagian dari yang ambil bagian dalam penyetaraan informasi tadi, deploymentnya tadi lah Iya. Jadi Siap. ya, harus bersyukur kerja di Telkom Akses gitu ya, TA gitu ya. Terus Bang, ada nggak yang faktor-faktor menghambat efektivitasnya proyek konstruksi itu? Oh ya, jadi dalam konstruksi itu kita harus paham 3 ya. Jadi tiga patronnya lah ya, patternnya. Konstruksi itu harus tepat waktu. Iya. Konstruksi itu harus tepat biaya. Konstruksi itu harus tepat kualitas. Oke. Dan yang terakhir memang zero accident. Harapannya tidak boleh ada kecelakaan kerja ketika proyek konstruksi berjalan. Nah, dari ketiga tadi ada faktor penggambarnya. Misalkan kita nggak bisa menyelesaikan tepat waktu nih. Kenapa? Mungkin kita menyelesaikan perizinannya sulit mendapatkan perizinan itu kan banyak nih. Bisa jadi perizinan di PU. Bisa jadi perizinan di kawasan, misalkan kawasan perkebunan, kawasan pertambangan atau komplek perumahan. Itu salah satu penghambatnya. Lalu ada namanya tepat kualitas. Oke. Jadi ini kan udah misalkan galian spek kita 1,5 meter ternyata dikerjakan tidak 1,5 meter Jadi dikerjakannya mungkin hanya 1 meter, hanya 50 cm itu penghambat. Artinya apa? Akan dilakukan rework. Oh, rework ya. Jadi kalau udah rework itu gimana dia mau tepat waktu lagi? Tepat waktu tadi ya. Terus yang terakhir tepat biaya. Kalau sudah rework itu
biaya baru lagi, keluar lagi uang teman-teman mitra itu, ataupun kita sendiri ya material kita keluar lagi gitu ya. Itu akan tidak ada tepat biaya tadi ya. Jadi itu faktor-faktor penghambat penyelesaian perizinan, terus kerja nggak spek, terus timnya juga kurang deh, itu faktor penghambat deh. Terus juga itu tadi ada kecelakaan kerja karena tidak dipatuhinya peraturan, misalkan dia nggak pakai APD, ya, narik kabel masang aksesoris di tiang yang berdekatan dengan tiang listrik, nggak pakai APD, itu faktor-faktor penghambat. Kecelakaan kerja itu faktor penghambat gitu deh. Itu faktor-faktor penghambat. Banyak faktor penghambatnya ya, Bang ya. Banyak deh. Terus kalau pendekatannya contohnya ke PU itu gimana sih, Bang? Oke, yang tadi ya salah satunya itu mungkin kita lambat menyelesaikan proyek atau lebih lambat gitu ya. Iya. Karena kita ada mungkin PU. Jadi mungkin bukan hanya PU ya, ke kawasan juga. Salah satu yang kita harus lakukan memang kalau dia normalnya gitu ya, kita submit dokumen. Iya. Ya, kita ikuti alur-alurnya gitu ya. Alurnya itu misalkan survei lapangan. Iya. Ataupun melengkapi dokumen untuk BA lapangan, untuk rekomendasi teknik gitu kan. Iya. Itu harus kita lakukan itu harus kita lakukan pendekatan secara personal. Jangan sampai kita gitu ya, di regional kan sering itu, ini masih menunggu PU ini, mitra masih menunggu PU. Iya. Nah ini kan kegiatan yang pasif deh, menunggu itu kan pasif deh. Pasif ya. Nah jangan sampai nanti kita bilang menunggu PU tapi terakhir didatangin PU-nya sebulan lalu, 2 bulan lalu, loh gimana kita mau punya komunikasi kedekatan dengan PU gitu kan? Itu basic sekali deh. Jadi memang kawan-kawan yang mengawal konstruksi di lapangan terkait dengan perizinan, jangan sampai kita mungkin terlena dengan jawaban si mitra masih menunggu PU, menunggu ini. Ya aktif lah, minta evidennya. Kalau mitranya itu sudah ke PU-nya, ada nggak evidennya gitu ya, ada nggak fotonya ya. Kalau kayak gitu aku yakin ya teman-teman PU itu juga oh ya Telkom ini serius nih mengurus izinnya gitu ya. Dia datang rutin, jangan sampai itu tadi sebulan sekali dia datang, gimana? Jangan-jangan PU pun nggak peduli sama pekerjaan kita. Jadi itu mungkin salah satu kedekatan komunikasi, membangun hubungan dengan itu ya, membangun hubungan stakeholder tuh ya Bang ya, berarti ya. Ya, itu deh. Jadi ya komunikasi ke PU itu yang paling utama deh. Ya komunikasi ya. Ya. Kayak cintaku padanya Bang, butuh komunikasi. Kalau enggak kan nggak bisa. Kalau ada ya, komunikasi kayak mana mau jadian? Iya kan. Nggak itu dia. Bang, aku pernah dengar nih Bang, Infraco FMC. Cuman aku nggak tahu nih Infraco ini apa Bang. Oke. Infraco itu infrastruktur company. Jadi memang ini informasinya masih terbatas ya kawan-kawan ya. Iya. Jadi mungkin setiap kali kita dapat kunjungan dari manajemen lah deh ya, mungkin dari HO, informasi yang kita dapat juga terbatas. Cuman memang kita masih untuk saat ini kita tetap memposisikan diri sebagai anak perusahaan Telkom yang fokus memang melakukan deployment. Kalaupun nanti pasca Infraco kita dapat posisi berbeda ataupun fungsi berbeda di apa ya, di Telkom Group lah ya, di atas Telkom Group, itu yang kita belum dapat. Ya saranku memang, pesanku ke kawan-kawan, ya udah Infraco itu sudah ada yang mikirin gitu ya. Kita fokus aja kerja, selesaikan aja target masing-masing. Kalau Infraco tuh udah enggak di kita lagi gitu. Kita fokuskan aja lah ya. Kita fokuskan aja target kita apa. Apalagi ini kawan-kawan udah mau dekat bulan 12 nih. Revenue kita masih agak mengkhawatirkan dari sisi konstruksi. Jangan dong. Kita harus kita jaga ya Bang. Ya, jadi Infraco tuh udah ada yang mikirin. Yang pasti kita positif saja. TA akan selalu tumbuh optimis. Harus datangnya percaya. dari mana? Dari kawan-kawan juga deh. Iya, balik lagi ke kita ya Bang ya. Oh iyalah, kalau kita udah pesimis aja yang dipikirin Infraco aja nggak akan bisa. Itu udah ada yang mikirin deh. Kita jalanin aja deh. Jangan mikirin yang nggak perlu dipikirin lah istilahnya Bang ya. Udah ada porsinya. Udah ada porsinya ya. Udah ada porsinya. Gitu deh. Menarik konstruksi. Jadi kalau misalnya aku tadi ya Bang ya, titip rumah nenekku Bang. Oh iya. Di daerah mana deh? Di daerah mana? Nanti aku bisa sampaikan ke area mana gitu kan. Kayaknya daerah Witel Sumut kali Sumut ya. Sumut Ya. Iya. Ya, apa memang Sumut itu secara wilayah. Iya, Sipiongot. Tahu Bang Sipiongot?
Pernah dengar kan? Itu kan agak nggak mungkin ku sebut ketinggalan, nggak mungkin. Ada Indonesia ada di Maps masih ada, cuman masih banyak lalang-lalang lah di Mapsnya. Itu Bang, makasih banyak Bang. Ya. Sudah ngobrol sama kami nih Bang. Ya kan Bang. Lebih dan kurangnya mohon maaf lahir batin. Oke, Bang. Sama-sama deh. Jadi ya senang bisa sharing ya. Iya, sharing tentang lah. Konstruksi, aktivitasnya apa aja, kegiatan apa yang kita lakukan, ke siapa aja kita berkomunikasi gitu ya. Jadi konstruksi itu unik deh. Unik ya. Unik. Setiap project yang kita temui masalahnya bisa beda-beda. Beda-beda ya. Penyelesaiannya juga beda-beda, pendekatan beda-beda. Jadi kayak hidup ya. Masalahnya berbeda-beda ya Bang ya. Harus punya good communication. Mungkin Bang kalau teman-teman pada mau nanya kita lebih detail itu kita bisa kayak mana nih Bang? Bisa komen aja kali ya Bang ya di video kita ini. Oh bisa. Nanti komen. Mana tahu kita diundang lagi gitu kan. Iya. Diundang lagi saya di pembicara. Bahas yang lain ya kan Bang. Bahas yang lain lah. Cara menembak cewek yang baik dan benar gitu. Nggak boleh lagi deh. Oh nggak boleh. Nanti ya? nurunkan ilmunya aja ya. Nurunkan ilmunya aja ya. Capri aja Bang. Gak usah di video ya kan. Nanti ke guide pula trik-trik cinta Bang yang kolbu tuh ya kan Bang. Itu dia. Bang, makasih ya Bang sekali lagi ya Bang. Udah berkunjung di Telkom Akses Sumatera Kreatif nih Bang. Tax bisa kita lihat. Oke, buat teman-teman jangan lupa di follow, like and subscribe ya. Kalau misalnya video kita bagus, tolong di komen. Kalau video kita kurang bagus, tolong di komen. Biar kita improve terus video-video kita. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi.